Alhamdulillah, wasyukurillah, kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan pembelajaran fikih untuk kelas 5. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ketentuan mikot dan macamnya. Terlebih dahulu perlu kita ketahui yang disebut dengan mikot itu apa. Jadi mikot menurut bahasa Arab diartikan sebagai waktu. Adapun menurut istilah, mikot adalah waktu atau tempat yang ditentukan oleh agama untuk memulai melakukan ihram, baik itu ihram pada saat umroh maupun ihram mikot pada saat ihram haji. Nah, mikot itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu boleh mengerjakan untuk haji, yaitu waktu dari tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah. Sedangkan yang kedua, mikot makani adalah batas tempat memulai ihram bagi orang yang hendak melaksanakan haji dan umroh. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk mikot haji ini sudah ditentukan batas waktunya, yaitu Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah. Tapi untuk ibadah umroh tidak ditentukan mikot zamannya, artinya kapan saja bisa melaksanakan atau memulai ibadah umrohnya. Tapi untuk haji telah ditentukan. Nah, untuk mikot makani ini berlaku baik untuk yang melakukan ibadah haji ataupun yang melakukan ibadah umroh. Nah, nanti akan kita bahas tentang tempat di mana saja batas daripada pelaksanaan mikot makani itu sendiri. Nah, untuk yang pertama adalah mikot zamani, yaitu batas waktu boleh mengerjakan untuk haji, yakni waktunya dari tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah. Jadi ini khusus untuk haji. Kemudian ini dalilnya dalam surah Al-Baqarah 189 dan 197. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, ya, tentang hilal. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam melakukan ibadah dan bagi ibadah haji. Jadi untuk ibadah sholat, misalkan hilal itu untuk saum, juga untuk haji dihitung, dihisab kapan dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dalil yang kedua adalah al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertawakallah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, yang berpikir. Ibnu Umar kemudian pernah berkata, al ashhurul haji Syawalun wa Zulqa'dah wa asrun min Zulhijjah. Bulan-bulan haji ialah Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Jadi hanya sampai 10 hari di bulan Zulhijjah, tidak full di satu bulan Zulhijjah ini. Jadi dibatasi sampai dengan tanggal 10. Selanjutnya kita lihat yang kedua adalah mikot makani, yaitu batas tempat memulai ihram bagi orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Nah, adapun mikot makani yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama Dzulhulaifah atau Abyar Ali atau Bir Ali, yaitu sebagai mikot bagi penduduk Madinah atau yang melewatinya. Nah, letaknya Bir Ali itu adalah sekitar 12 km dari Madinah. Yang kedua Al-Juhfah, ya, sebagai mikot bagi penduduk Syam, ya, Syria atau yang melewatinya. Letak mikot sebelum beragib adalah sekitar 204 km dari Mekah. Yang ketiga adalah Yalamlam, yaitu sebagai mikot bagi penduduk Yaman atau yang melewatinya. Jaraknya sekitar 92 km dari kota Mekah.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah Qarnul Manazil atau As-Sa'il Al-Kabir. Ini sebagai mikot bagi penduduk Najd atau Riyadh atau yang melewatinya. Nah, jaraknya sekitar 94 km dari sebelah timur Mekah atau sekitar 220 km dari Bandar Udara King Abdul Aziz. Ini untuk mikot makannya yang 4 ini. Nanti kalian harus hafalkan namanya apa saja, kemudian ini untuk mikot bagi penduduk mana saja, ini harus kalian hafalkan. Nah, ini gambar atau tempat dari mikot Makani. Batas tempatnya mana saja. Yang pertama ini Zul Khalifah atau Bir Ali, ini seperti ini gambarnya. Kemudian juga ada Al-Juhfah, ini seperti ini mikot, batas untuk memulai ikhramnya, baik ibadah haji ataupun umrah. Yang ini adalah Yalamlam, dan yang terakhir adalah Qarnul Manazil. Nah, juga bisa nanti mikot di atas pesawat apabila posisi misalkan dari jamaah Indonesia berada di dalam salah satu, misal di posisi ini di atas Qarnul Manazil, maka sudah bisa melakukan ihram, yaitu bertalbiyah mulai pelaksanaan ibadah haji. Itu batas waktu pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umrah. Ini hadis terkait dengan mikot dari mikot Makani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinati Dzul Khulaifah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan mikot bagi penduduk Madinah, yaitu Dzul Khulaifah. Wa al-Hisam Juhfa, untuk penduduk Syam adalah Juhfa. Wa li ahli Najd Qarnul Manazil, bagi penduduk Najd yaitu Qarnul Manazil. Wa li ahli Yaman Yalamlam, penduduk untuk Yaman adalah Yalamlam. Wa qala hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairih hinna mimman arada al-hajj wal umrah. Dia mengatakan semua itu adalah bagi penduduk kota-kota tersebut dan orang-orang yang bukan penduduk kota-kota tersebut yang melewati kota-kota tersebut yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Dan bagi orang yang lebih dekat dari kota-kota itu, maka ia memulai ihram dari tempatnya sampai penduduk Mekah memulai ihram dari Mekah. Jadi mengikuti dari mana ia terdekat dari keempat tempat ini, maka disitulah jamaah haji atau umroh memulai pelaksanaan ibadah hajinya. Dalam hal ini adalah mikot Makani atau batas tempatnya. Selanjutnya adalah untuk kalian ada tugas siswa adalah yang pertama yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian mikot zamani dan mikot makani. Kalian jelaskan dari yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kapan batas waktu mulai pelaksanaan haji. Kemudian kapan batas akhir pelaksanaan ibadah haji. Yang keempat, sebutkan 4 nama tempat atau daerah mikot makani yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Juga tadi sudah dijelaskan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tulis nama surat dan ayat berapa yang menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, jawaban kalian ditulis di buku atau di kertas HPS, lalu foto dan dikirimkan ke guru mapel fikih dan kelas mapel fikih kelas 5 paling lambat jam 21. Ya, ini harus kalian kerjakan sebagai nilai nanti untuk keseriusan kalian di dalam mempelajari tugas pada kesempatan atau pembelajaran pada kali ini. Cukup barangkali sekian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.